Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Yang pertama yang saya hormati Ibu Fasil, kemudian selanjutnya kepada teman-teman yang berbahagia sampai saat ini. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Anggota kelompok kami adalah yang pertama Ibu Sriyanti, yang kedua Ibu Dian Suryani, dan yang ketiga saya sendiri Suspita Nova. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dari menganalisis 4 buah kasus yang telah diberikan berdasarkan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kasus yang pertama yaitu kasus yang terjadi antara Ibu Santi, Ibu Eni, Vivi, dan Natali. Di sini di mana Ibu Santi sebagai wali kelas Natali dan Vivi tidak sempat hadir pada hari tersebut dan digantikan oleh Ibu Eni. Pada jam pembelajaran tersebut, Ibu Eni mendapat perlakuan yang tidak baik dari Vivi dan Natali, sehingga Ibu Eni melaporkan kasus tersebut kepada Ibu Santi. Dan Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali sehingga mereka mendapat solusi dari permasalahan tersebut bersama. Pertanyaan yang pertama, dalam kasus tersebut, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? A. Pada tahap menstabilitaskan identitas, Ibu Santi menanyakan laporan Ibu Eni kepada Natali dan Vivi. Kemudian yang kedua, menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah. Ibu Santi melakukan menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang dilakukan Ibu Santi adalah yang pertama, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Yang kedua, Ibu Santi menanyakan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Lanjut, pertanyaan yang kedua, menurut kami restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya. Langkah-langkah yang diusulkan oleh mereka adalah langkah menstabiliskan identitas. Yang pertama, Vivi dan Natali ragu-ragu dan membela diri. Yang kedua, Vivi dan Natali mengatakan akan meminta maaf. Selanjutnya, Vivi dan Natali mengusulkan akan mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan tersebut. Pada tahap validasi tindakan yang salah, mereka melakukan yang pertama, mengusulkan untuk bekerja diskusi kelompok untuk penerapan keyakinan kelas. Berarti di sini mereka mengutamakan sikap saling menghormati. Selanjutnya, Vivi dan Natali memberitahu kepada Ibu Eni bahwa mereka telah melapor kepada kepala sekolah yaitu Pak Hasan. Yang selanjutnya, jika lain waktu ada kegiatan guru, mereka mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pada tahap menanyakan keyakinan, yang dilakukan oleh Vivi dan Natali adalah mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Pertanyaan ketiga, dalam kasus tersebut, posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah posisi sebagai teman. Ibu Eni di sini tidak menghukum muridnya, bahkan Ibu Eni berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan melakukan bujukan sehingga terlihat hubungan baik yang terjalin antara Bu Eni dengan Vivi dan Natali. Yang dilakukan Ibu Eni adalah Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas dengan berkata, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas." Pertanyaan yang terakhir, jika kami adalah Pak Hasan, cara kami menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi adalah yang pertama, menyetujui langkah-langkah yang
telah diambil oleh Ibu Santi karena pada akhirnya Ibu Santi membuat muridnya menyadari kesalahan tanpa rasa takut dan bisa mendukung muridnya menemukan solusi dari masalah yang mereka perbuat. Selanjutnya masuk ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah terjadi antara Pak Lukman dan Sabrina, di mana di sini Sabrina terlambat bangun karena ingin cepat-cepat pergi ke sekolah sehingga Sabrina salah memakai sepatu. Dan sampai di sekolah, Sabrina langsung dihukum oleh Pak Lukman tanpa Pak Lukman mempertimbangkan apapun jawaban dari Sabrina. Analisis kasusnya adalah yang pertama. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan dan indikatornya. Posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Indikatornya adalah yang pertama, memberikan hukuman fisik secara langsung kepada Sabrina tanpa direncanakan. Yang kedua, Bapak Lukman tidak mau menerima alasan Sabrina dan tetap pada pendiriannya, yaitu menghukum Sabrina. Pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya dan apa pertanyaan yang diajukan? Pertanyaan yang diajukan jika Pak Lukman sebagai orang manajer adalah yang pertama, Sabrina, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Yang kedua, Sabrina, apakah peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Ketiga, sekarang kamu terlambat dan memakai sepatu warna coklat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Keempat, Sabrina, akankah ada masalah buat kamu jika besok tidak terlambat lagi dan memakai sepatu hitam? Nah, itulah contoh beberapa pertanyaan yang kami anggap jika Bapak Lukman menjadi seorang manajer. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kira-kira jika kami adalah kepala sekolah, di sekolah tersebut nilai kebajikan apa yang ingin kami tuju untuk membuat peraturan memakai sepatu berwarna hitam? Yang pertama adalah menyamaratakan status sosial seluruh murid di sekolah dengan adanya keseragaman. Yang kedua adalah tidak adanya kesenjangan sosial di sekolah antara murid yang miskin, yang kaya, yang kurang mampu. Jadi kami di sini meminimalisir cemburu sosial, merasa rendah diri, sombong bagi orang yang mampu. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sebaiknya Pak Lukman memposisikan diri sebagai manajer, bukan sebagai penghukum dengan cara yang pertama, membimbing Sabrina untuk dapat mengatur dirinya dengan bantuan beberapa pertanyaan. Yang kedua, mendukung Sabrina untuk menemukan solusi atas kesalahan yang dilakukannya, bukan memberikan hukuman secara spontan baik fisik maupun verbal seperti yang telah dilakukan oleh Pak Lukman. Kasus yang ketiga, yaitu kasus yang terjadi kepada Ibu Dani dan Fajar, di mana di saat Ibu Dani menerangkan pelajaran, Fajar malah bermalas-malasan, tidur-tiduran, dan tidak memperhatikan saat Ibu Dani menerangkan pelajaran. Hasil analisis kami adalah yang pertama, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah yang pertama, penghukum. Bu Dina merasa kesal karena Fajar tidak memperhatikannya saat belajar sehingga Bu Dina memberikan hukuman secara langsung dengan meminta Fajar maju ke depan kelas dan meminta jawaban pertanyaan nomor 3. Berarti di sini pernyataan yang diberikan oleh Ibu Dina adalah patuhi uturan saya atau awas. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketika Bu Dina menjawab lirih pernyataan Fajar yang menjawab tidak tahu Bu dengan kalimat, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkanmu.
Berarti di sini Ibu Dina membuat pembuat merasa bersalah. Pertanyaan yang kedua, mengapa sikap Fajar membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dalam kasus tersebut, Fajar tampak tidur-tiduran, malas belajar, acuh tak acuh terhadap Dina, tidak memperhatikan guru, sehingga saat ditanya oleh Ibu Dina dengan suara lirih, Fajar hanya diam membisu. Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dina mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jika Ibu Dina sebagai pemantau, maka pertanyaan yang bisa diajukannya adalah yang pertama, Fajar, apakah kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan? Yang kedua, Fajar, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan atas kesalahan yang kamu perbuat? Lanjut ke pertanyaan keempat. Apabila Anda adalah seorang kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjut kami jika kami seorang kepala sekolah di sekolah Fajar adalah yang pertama, bertanya kepada Ibu Dina apakah hal tersebut sering terjadi. Yang kedua, meminta Ibu Dina berdialog bersama Fajar untuk menentukan apa yang melatar belakangi sikap Fajar saat belajar bersama Ibu Dina. Dengan dialog tersebut, diharapkan Ibu Dina dan Fajar itu bisa menemukan solusi bersama atas permasalahan yang telah terjadi. Lanjut ke kasus yang keempat. Kasus yang keempat ini adalah kasus yang terjadi antara Ibu Suti, Anto, dan Dino. Di sini Anto dan Dino terlibat pertengkaran di luar kelas sehingga Dino melepaskan kancing baju Anto 3 buah dan guru piket langsung membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Hasil analisisnya adalah yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti. Hal-hal apa yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang telah dilakukan Ibu Suti adalah sebagai manajer, karena Ibu Suti melakukan yang pertama, bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Yang kedua, menanyakan kepada Dino apakah bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto. Yang ketiga, menanyakan kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Yang keempat, bertanya kepada Dino apa hal yang dapat dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya terhadap Anto. Sampai Dino menemukan solusinya, yaitu dengan belajar menjahit dengan Pak Irfan, guru tata busana. Pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan? Dino dikuatkan ketika Dino tidak bisa menjahit saat harus memasang kembali kancing baju Anto yang terlepas. Ibu Suti memberikan solusi agar Dino belajar menjahit dengan Pak Irfan, guru tata busana, sehingga Dino mampu memperbaiki kesalahannya dengan memasang kembali kancing baju Anto yang terlepas. Anto dikuatkan ketika Ibu Suti mengabulkan permintaan Anto agar Dino dapat menjahitkan kembali 3 kancing bajunya yang terlepas. Jika tidak dijahitkan kembali, maka Anto akan dimarahi oleh orang tuanya. Jadi Ibu Suti di sini mengabulkan permintaan Anto. Pertanyaan terakhir, nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus tersebut adalah tanggung jawab dan peduli. Baiklah teman-teman, sekianlah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Terakhir kami mohon saran, pendapat, tanggapan dan masukan dari teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.